Kali ini saya akan sharing tentang pengelolaan database MySQL atau kliennya menggunakan Visual Studio Code. Langsung aja. Yang pertama adalah kita akan menginstal extension MySQL di Visual Studio Code. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, di bagian kiri itu ada menu extension atau ada shortcut-nya yaitu Ctrl Shift X. Teman-teman bisa klik. Nah, kemudian di kolom pencariannya teman-teman bisa install MySQL. Nah, di sini terdapat beberapa extension yang udah saya install, yaitu ada tema atau Wonder, ada Beautify, kemudian lain-lain. Nah, di sini kita bisa cari MySQL. Nah, di paling atas itu terdapat database client for VS Code yang logonya seperti ini. Lalu kemudian sekilas ada detailnya atau dokumentasinya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita udah install, itu kita tinggal konekin aja dari Visual Studio Code ke lokal server kita. Oh ya teman-teman, jangan lupa aktifin MySQL panel dan Apache-nya di start dulu. Nah, setelah install nanti akan muncul seperti ini. Kemudian teman-teman klik tanda plus ini, artinya dia membuka koneksi baru. Nah, rules-nya adalah di sini teman-teman bisa connection name-nya bisa namain lokal komputer, lalu host-nya adalah 127.0.0.1, username-nya root, password-nya disesuaikan sama teman-teman, dan port-nya biasanya itu 3306. Nah, kemudian ada user guide tentang pembuatan tabelnya, sama aja teman-teman ya. Langsung diinstal aja di bagian sini. Bisa kita tunggu installnya tergantung koneksi di laptop teman-teman. Nah, setelah selesai menginstal, teman-teman di Visual Studio Code-nya itu langsung ada di sidebar-nya Database Explorer dan juga Other Explorer, ini namanya Redis ya. Kita bisa klik di bagian Database Explorer di sebelah kiri. Nah, ini karena udah pernah install, jadi database yang ada di lokal server teman-teman tuh langsung ada di Visual Studio Code-nya. Kalau misalkan teman-teman belum ada, itu klik yang tanda Add Connection ini. Nah, lalu kemudian akan muncul rules untuk koneksi MySQL-nya. Nah, teman-teman di sini di connection name-nya itu ketik lokal komputer atau local connection, targetnya ada global. Nah, database type-nya tuh teman-teman bisa milih MySQL, ada Postgre, SQL Server, SQLite, dan banyak lagi. Teman-teman di hostnya itu ketik 127.0.0.1, kemudian username databasesnya itu dikosongin aja. Connection timeout-nya biarkan terisi secara default. Port-nya itu 3306 dan password-nya disesuaikan. Kemudian langsung klik connect, maka akan muncul seperti ini. Karena saya sudah melakukan koneksi, maka database yang ada di lokal itu langsung muncul sini.
Oke, untuk melakukan query pertama kali, teman-teman bisa klik di sini nih, open query. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikkan perintah show databases. Nah, untuk menjalankan perintah ini teman-teman bisa blok dulu si query-nya, kemudian teman-teman klik run SQL, atau di shortcut-nya itu bisa di keyboard teman-teman tekan F9, maka akan muncul di samping kanan itu daftar database di lokal komputer teman-teman. Nah, agar tampilannya menarik, di sini saya akan klik view, kemudian editor layout. Kita coba atas bawah ya, split down. Nah, query-nya itu pindahin ke sini. Maka ini bisa kita close. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan create database, insert, update, beserta delete. Kita akan coba itu. Yang pertama adalah kita akan mencoba melakukan pembuatan database baru dengan perintah create database dan nama database yang akan kita buat. Teman-teman bisa bikin perintah baru di SQL-nya dengan cara create. Oh ya, di Visual Studio Code itu ada yang namanya autocomplete ya. Atau teman-teman bisa ketik CRE, maka di IntelliSense-nya itu akan ngasih gitu create. Apakah teman-teman bikin create? Kalau misalkan iya, teman-teman tinggal klik tab atau klik autocomplete yang udah dikasih di Visual Studio Code-nya, create database. Misalkan nama database-nya adalah belajar MySQL. Jangan lupa titik koma untuk melakukan eksekusi query-nya. Kemudian teman-teman blok dulu. Oh ya, di sini saya melakukan blok dengan cara tekan Shift Home di Windows dan teman-teman tekan F9. Maka di bawahnya akan ada keterangan execute success. Berhasil membuat database MySQL. Jika kita refresh di sebelah kiri, harusnya muncul database belajar MySQL. Nah, sini nih. Nah, untuk memakai database ini kan biasanya di klien itu kita menggunakan perintah use database belajar MySQL misalkan. Nah, di Visual Studio Code kita bisa klik database-nya, kemudian kita klik add open query. Nah, kita tinggal dipindahin aja ke sini. Oh maaf, di sini aja query-nya. Maka execute-nya akan dilakukan di sini. Nah, di sini kita sudah membuat query baru. Maka kita akan membuat table baru. Kita coba lihat dulu di dalam database belajar MySQL ini ada table apa aja dengan perintah show tables. Koma lalu eksekusi, jalankan. Terlihat di sini tidak ada table, maka kita akan buat table. Nah, membuat tabelnya itu dengan perintah create table. Misalkan table yang akan kita buat adalah namanya user. Kemudian di dalam table user itu ada yang namanya ID, nama, email,
serta password. Oke, kita langsung buat aja. Create table yang namanya user. Kemudian di dalam table user itu kita akan bikin field namanya ID dengan tipe data integer. Kemudian not null, primary key, auto increment, nah kemudian setelah ID ada build namanya nama, kemudian varchar dengan panjang karakternya 20, lalu kemudian ada email varchar 20, lalu ada password. Oke, jangan lupa kasih titik koma di baris ke-8. Kita akan coba execute kode ini. Kita blok dulu, lalu F9. Nah, maka di sini berhasil membuat table untuk melihat deskripsi atau struktur table yang telah kita buat. Kita gunakan perintah describe user. Kita tekan F9. Nah, di dalam tabel user itu ada yang namanya ID, ya. Tipe datanya integer tadi nggak kita isi panjang karakternya, maka di sini terisi otomatis yaitu 11 karakter. Dan dia not null, nggak boleh kosong. Primary key, data tambahannya adalah auto increment. Auto increment itu dia ngisi otomatis, misalkan ada data yang mau kita tambahin, data itu masuk ke data pertama, nah kemudian data selanjutnya itu data kedua. Lalu misalkan kita lihat isi dalam tabelnya dengan cara select bintang from user. Di sini belum ada isinya, maka kita akan coba menginsert data ke dalam tabel user. Perintahnya adalah insert into user. Values-nya berdasarkan nama field. Oke, kita langsung coba. Nah, di Visual Studio Code juga dikasih autocomplete-nya, tinggal kita ketik ins atau insert, maka kita tab, akan dikasih otomatis autocomplete-nya. Pertama adalah insert into user. Di dalam user apa aja yang mau kita isi, nama, email, kemudian ada password. Values-nya adalah namanya misalkan adalah useron, kemudian emailnya adalah useron@gmail.com, kemudian passwordnya adalah 123. Kita kasih titik koma di akhir, kemudian kita blok dan kita eksekusi, maka di sini akan terisi. Nah, kita lihat di ID-nya itu dia memberi nilai 1 otomatisnya. Nah, kemudian untuk bisa mengupdate data, misalkan si namanya kita mau ganti jadi awalnya Yusron menjadi Muhammad Yusron, maka perintahnya adalah update user set nama where ID yang mau kita ubah. Nah, misalkan kita punya data banyak ya,
Misalkan di sini kita kasih nama untuk data yang kedua adalah Muhammad, kemudian emailnya adalah kita eksekusi lagi. Kemudian kita bikin data yang ketiga. Nah, misalkan sekarang kita mau ubah data. Misalkan dalam tabel user ada data yang mau kita ubah. Misalkan si data pertama ini namanya kita ubah awalnya Yusron menjadi Muhammad Yusron. Kita akan mengetikkan perintah update user set. Nah, misalkan di sini kita ketik update aja. Cukup kita ketik up, maka akan diberi autocomplete-nya. Update user set yaitu nama, set nama sama dengan Muhammad Yusron. Nah, nama si Muhammad Yusron ini yang mau kita ubah itu di ID yang keberapa? ID yang ke-1. ID yang ke-1, maka kita langsung eksekusi kode query ini. Nah, kita lihat di sini yang awalnya Yusron aja jadi Muhammad Yusron. Nah, itu untuk update data. Nah, kemudian di sini juga bisa kita